Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Afiana Khairunisa dari kelas B2 non-reguler angkatan 2019. Program studi Pendidikan Matematika IKIP Siliwangi Bandung. Nah, di sini saya akan membagikan tutorial membuat prisma segitiga dan cara menunjukkan unsur-unsur dari prisma tersebut dengan bantuan aplikasi GeoGebra. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, prisma segitiga memiliki 3 unsur. Yang pertama yaitu titik sudut, yang kedua rusuk, dan yang ketiga sisi ruangnya. Pertama-tama kita buat dulu titik-titik yang akan menjadi segitiga pada alas prisma tersebut ya. Setelah itu kita sambungkan dengan menu poligon. Nah, setelah tersambung seperti ini, teman-teman bisa klik view dan klik 3 dimensi grafik untuk memunculkan grafik 3 dimensinya ya. Nah, ini di sini sudah muncul grafik 3 dimensinya. Klik 2 kali di grafik yang ini. Nah, kemudian kita pilih menu prism. Sambungkan lagi titik-titik yang ada di sini. Setelah itu kita tarik. Nah, coba kurang pas. Ini teman-teman atur aja ya. Nah, misalnya segini. Setelah itu, kita hilangkan dulu deh nih yang tanda-tanda kecilnya. Maaf ya teman-teman ya, sebentar ya. Setelah itu, kita buat vektor secara acak. Nah, kemudian, kita juga buat slider untuk si A, titik A-nya ya. Slider. Di grafik yang kedua, biar lebih jelas. Kasih nama A. Minimalnya misalnya 1. Ini 0,5. Nah, kita beli formula atau kita beli rumus di sini ya. V1 sama dengan A dikali dengan A dikali vektor G ke H ya. Nah, itu. Nah, jadi teman-teman, nah udah buat ini, kita ini dulu deh. Di translate by vector. Nah, kita klik titik A-nya, kemudian kita klik si vektornya. Nah, itu dia muncul. Kemudian kalau kita gerakin juga seperti ini. Sebentar ya teman-teman ya. Kita ini hapus dulu. Kita ulangi ke rumus. V1 sama dengan A dikali vektor G ke H. Nah, ini kita pilih yang ini nih. Nah, gitu. Setelah itu kita di translate by vector. Klik titik A. Klik juga V1 ya. Nah, gitu.
Nah, ini bisa bergerak ya, tuh. Bisa juga kita hilangkan nih si V1-nya biar nggak menghalangi. Nih, V1. Subjek. Nah, dan kemudian kita kasih cara yang sama untuk titik B, C, D, E, dan juga F ya. Nah, teman-teman di sini contohnya kita udah punya ya titik A, B, C, D, E, F. Nah, kita kembaliin lagi ke tempat asal. Digeser ininya, slidernya. Nah, dia kembali lagi ke si A-nya. B, yang B dia juga kembali lagi ke titik B yang awal. Dan begitupun selanjutnya, seterusnya sama ya, semua titik sudutnya ya. Jadi prisma segitiga itu memiliki 6 titik sudut, yaitu titik A, B, C, D, E, dan F. Nah, sekarang kita mau menunjukkan rusuknya. Ada berapa rusuk prisma? Prisma memiliki 9 rusuk. Gimana nih caranya? Kita buat dulu vektor secara acak kayak tadi. Misalnya yang ini kita mau bikin ke bawah. Setelah itu kita juga bikin slider lagi ya. Ini kita untuk rusuk. Rusuk yang pertama yaitu rusuk AB. Kita kasih nama AB. Ini minimalnya 0. Jaraknya 0,5. Jadi loncatannya itu 0,5. Jadi 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 gitu-gitu ya. Nah, di sini. Setelah itu kita ini dulu deh segmen dulu ya. Kalau untuk rusuk kita segmen dulu nih. Nih, kita tarik dari A ke B. Setelah itu baru kita translate by vector. Nih, kita yang garis yang hitam ini yang baru tadi. Sebelum translate teman-teman mohon maaf nih, ada yang kelewat. Kita kasih ini ya, kasih inputnya dulu ya. Inputnya tadi kan ini udah sampai V5, V6. Sekarang kita V7 sama dengan titik AB, slider AB-nya ya, rusuk AB dikali vektor yang ke bawah itu yang tadi kita buat yang baru, vektor IJ. Kita klik yang ini. Itu. Terus baru kita translate by vector. Nih, yang garis ini. Klik lagi yang ini. Nah, itu ya teman-teman ya. Loh, kok nggak muncul ya? Sebentar. Nah, ini teman-teman udah muncul nih. Nah, ini kita baru mengerjakan yang rusuk AB-nya saja. Nah, di sini ada 9 rusuk yaitu AB, BC, AC, lalu apa lagi? DE, nih DE, DF, kemudian EF, AF, BD, CE. Jadi ada 9 ya. Yang pertama segitiga yang bawah ini, lalu segitiga yang ini, yang atas, dan garis-garis yang menghubungkan antar dua segitiga yang tadi. Nah, jadi ada 9 ya. Teman-teman lakukan juga hal yang sama kayak yang tadi titik AB. Ini kan vektornya udah, kemudian kita bikin slidernya, terus setelah itu kita kasih input atau kita kasih rumusan. Misalnya kemudian teman-teman mau bikin yang slider untuk BC, berarti V8 sama dengan BC dikali vektor IJ. Nah, kemudian teman-teman klik dulu segmen untuk menghubungkan titik B dan titik C-nya. Kemudian baru teman-teman bisa translate by vector. Begitu ya teman-teman, seterusnya sampai 9 rusuk yang tadi.
Nah, setelah teman-teman selesai mengerjakan yang rusuk, sekarang teman-teman mengerjakan yang bidang sisi. Caranya sama, bidang sisi juga seperti itu ya. Kita bikin dulu vektor acak seperti ini. Nah, seperti ini vektor acak. Kemudian teman-teman juga bikin slider. Nah, ini slidernya untuk bidang sisi ya. Kemudian setelah itu teman-teman kasih formula juga yang kayak V16 sama dengan misalnya ini yang kita ambil adalah bidang sisi ABC dikali vektor yang telah kita buat yang acak ini. Setelah itu, teman-teman hubungkan dulu antara titik A, B, dan titik C dengan menu poligon. Nah, menu yang poligon yang ini ya nih. Seperti tadi yang di awal, kita hubungkan dari sini ke sini, lalu ke C, dan kembali lagi ke A. Setelah itu, teman-teman baru deh teman-teman translate by vector. Translate by vector, teman-teman klik bidang sisi ABC dan kemudian klik juga vektor di sini dan lakukan hal yang sama ke bidang sisi yang lainnya. Nah, gimana nih cara ngasih teks di sini? Oke, teman-teman tinggal klik yang ini lalu teks. Nanti ada muncul review teks yang akan teman-teman buat. Nah, kalau untuk memberi warna, teman-teman bisa klik kiri lalu objek properti. Setelah objek properti nanti ada pilihan color. Nih, color. Nah, teman-teman bisa pilih di sini. Begitu juga dengan slider yang ini, kalian klik kanan, kemudian objek properti, kalian klik color dan kalian pilih warnanya. Nah, seperti itu ya kawan-kawan, teman-teman semua. Nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, ini titik si A-nya. Ini titik B. Titik C. Titik D. Titik E. Dan titik F. Kemudian yang ini rusuk AB. Yang kedua rusuk BC. Ketiga rusuk AC. Keempat rusuk DE. Kelima rusuk EF. Keenam rusuk DF. Oh, ini kurang bukan. Nah, kemudian ini rusuk AE yang menghubungkan titik A dan titik E. Kemudian ini rusuk BF dan yang terakhir rusuk CD. Ini agak padukdek ya kalau bahasa Sundanya mah. Nah, kemudian di sini ada bidang sisi yang pertama yaitu bidang sisi ABC ini yang berwarna orange. Yang kedua adalah DEF ini yang berwarna kuning. Yang ketiga ABFE. Keempat ada ACDE. Yang kelima ada BCDF. Nah, gitu teman-teman untuk unsur prisma. Kita lanjut di video berikutnya yaitu kita akan membuat unsur-unsur kerucut. Ketemu di next video. Nah, video berikutnya yaitu kita akan membuat unsur-unsur kerucut. Nah, unsur-unsur kerucut ini ada 6. Yang pertama, titik puncak. Yang kedua, tinggi. Yang ketiga, jari-jari dari alas ya, karena alasnya itu lingkaran. Dan yang keempat itu alasnya itu, si lingkaran itu. Yang kelima, apotema atau sisi miringnya. Dan